Nah, oke. Jadi kebetulan karena kita bakal ada kelas ketiga dan itu tuh online tentang personal personal branding. Jadi mungkin aku bakal kasih sedikit. Sebenarnya udah dikasih ya konsepnya itu di grup. Cuma nanti detailnya bakal ada sama nanti juga bakal aku jelasin lebih lagi tentang pembagian tugasnya. Mungkin aku share screen dulu kali ya. Wait a minute. Apakah terlihat, friend? Atau tidak? Kelihatan, kelihatan. Oke. Aman, Hani. Oke. Jadi ini namanya main character project dan ya sama seperti sebelumnya ini cuman kayak talk show aja bedanya ini versi online karena sebelumnya kita kan offline ya guys. Nah, ini tuh kita online. Untuk teknis kegiatannya aku cuma ngadain 4 jam teman-teman, tapi kalau mungkin lebih fiksasinya lagi bakal diumumin nanti. Dan sebenarnya aku nargetin 40 orang karena ini kan publik ya teman-teman. Jadi kita juga bakal ngajak orang-orang dari luar. Makanya CMO ini penting karena nanti mereka bakal buat poster untuk kelas kita nanti. Dan nanti untuk yang publik itu, yang di luar dari temanmu akan dikenakan biaya ya. Biayanya 10.000. Kalau anak-anak dalam mah nggak perlu kan ya, Len? Cuma yang di luar aja kan, Len? Kalau anak dalam cuma isi absen nanti. Nah, ya betul. Jadi untuk yang kita-kita aman guys, free, free, free. Nah, terus tema kegiatannya apa? Build your brand before someone else labels you ya. Membangun citra dan identitas diri sebelum orang lain memberi label teman lain kita terlebih dahulu. Sebenarnya kalau dari nama project sama tema ini lebih ke kayak NPD dikit, tapi ya udahlah ya, kan personal branding. Nah, terus ya ini alur kegiatannya mungkin langsung ke RD rundown kali ya. Oh, wait a minute. Oh iya, untuk narasumber kita nanti itu ada Kak Ajeng, asik, kembar sama Ajeng. Kak Ajeng, duta IPB, itu udah fix, dan aku udah minta Amirah buat nge-reach out Kak Ajeng. Udah di-reach out belum, Amirah? Maaf, Hani. Aku di luar tadi, jadi aku belum ngechat. Besok aku chat. Boleh nggak ngechat Minggu? Harusnya boleh sih, tapi Oke deh. di jam-jamnya tetap di jam-jam kayak di atas jam 8 pagi lah. Siap, siap. Oke, nanti reach out ya. Dan terus untuk perangkat digital kita, kita butuh link Zoom, yang jelas link Zoom sama file materi. Dan kayaknya nanti bakal buat grup WhatsApp umum aja. Alen kalau misalnya ini enakan grup grup aja kali ya dibanding komun. Ya, aja, Beb. Biar kalau ada informasi dan ada yang nanya bisa langsung di grupnya. Nah ya, jadi kita bakal pakai grup WhatsApp umum di luar grup yang Minty. Dikarenakan ini publik dan juga aku pengen buat mereka yang publik itu sehabis ikut kelas mereka dapat e-sertifikat. Jadi baik narsum maupun audiens semuanya dapat e-sertifikat. Dan perangkat fisik, I don't think we need it. Nah, 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 nah. Oh iya, dan untuk narasumbernya karena kita online, kita nggak akan ada merch, tapi berbentuk duit ya teman-teman. Jadi yang belum bayar kas, ayo pada bayar uang kas. Dan aku pengennya, aku belum baca yang Ajeng deh. Ajeng nanti bakal ada pembagian kelompok gitu-gitu nggak Ajeng? Enggak, aku berfokusnya nih benar-benar sendiri-sendiri. Oke, berarti nanti yang palingan yang paling aktif dicatat aja biar nanti akan ada dikasih hadiah ya. Aku ini mungkin murni dari aku pengen ngasih aplikasi premium aja sih. Oke. Nah, oke, masuk ke rundownnya. Kita mulai jam 8 teman-teman, bukan 8.30 karena
Ya kalaupun 8.30 paling itu kalau diundur aja. Dan jam 8 itu kita peserta masuk Zoom dan ada lagu. Aku pengen operatornya Alen. Alen keberatan kalian jadi operator? Sebenarnya aku itu ini tanggal 27 ya? 28, 28. 28 sebentar aku lihat. 28 itu aku sebenarnya udah ngomong juga dari Kaifa kemarin-kemarin kalau Mm-mm. aku ada berhalangan. Oh ya guys, karena aku ada rapat teknis offline deh. Cuma nanti aku tanya dulu lagi ya jamnya berapa ke Kadif aku. Gitu. Oke, berarti nanti berkabar aja ya, Len. Oke, aman banget. Nah, berarti dari peserta masuk Zoom itu akan ada lagu. Mungkin lagunya cukup lagu IPB aja, nggak perlu Indonesia Raya. Dan untuk opening MC, untuk MC-nya aku amanahin Aisyah. Jadi MC, ada Aisyah nggak? Aisyah. Hadir, Oke, kamu mau kan ya jadi MC? ya. Oke, dan untuk moderatornya aku amanahin Ulia. Ada Ulia? Hadir, Oke, Ulia mau kan ya? insya Allah. Oke, insya Allah. Jadi nanti MC-nya akan ada Aisyah dan moderatornya Ulia. Untuk operator masih direncanakannya Alen. Nah, aku sih pengennya ada ice breaking, cuma nanti bakal kayaknya rincinya bakal jelasin sama itu sama Kak Ajeng gimana rincinya. Akan ada pengenalan narasumber juga oleh MC, sesi talk show, The Power of Personal Branding. Aku sih pengennya awal-awal tentu matanya dijelasin dulu kayak personal branding itu kayak gimana dan lain-lain. Ini juga ada self discovery activity serta mungkin kalau ini lebih ke detailnya sama Kak Ajeng ya. Kak Ajeng, apakah on? Aman, aman, aman. Oke, Kak Ajeng bisa jelasin sekarang nggak mungkin rincinya? Boleh, boleh. Aku share screen berarti ya. Boleh, boleh. Oke, wait. Oke, ini sebelumnya aku mau ini dulu, langsung aja deh dulu ya. Nah, aku udah baca keseluruhan yang konsep yang udah dibuat sama Hani. Sebetulnya itu udah mencakup keseluruhan, tapi di sini aku lebih ke mendetail terkait bener-bener output yang pengen kita hasilin di kelas ini tuh apa. Jadi aku lebih ke mendetail itu sebetulnya. Jadi untuk konsep besarnya tuh sudah fix yang menggunakan yang pakai yang udah dibuat sama Hani. Nah, di sini output kelas yang pengen aku tekankan adalah pertama mengidentifikasi identitas diri sebagai secara lebih jelas dengan tiga elemen utama yaitu value, potensi, strength atau dan interest mereka tuh di mana, itu di minat atau bidang apa. Kemudian menentukan arah personal branding, menyusun rancangan personal branding secara terstruktur, kemudian mengekspresikan personal branding secara nyata sebagai bentuk penugasannya. Nah, di sini muatan materi yang mungkin bisa disampaikan oleh eksternal kepada Kak Ajeng nanti, maksudnya sebagai narasumber, supaya apa ya supaya sesuai dengan apa yang kita harapkan dan supaya tetap nyambung sama penugasan yang nanti. Tapi ini juga sangat membuka untuk didiskusikan lagi. Kalau misalkan Kak Ajeng ada merasa nggak setuju di beberapa hal, itu boleh nanti didiskusikan lagi kayak gitu. Muatan materinya yang pertama pastinya dasar-dasar personal branding, kayak meluruskan, ini tuh tujuannya untuk meluruskan pemahaman bahwa personal branding itu bukan sekedar citra diri, tapi ini tuh benar-benar menunjukkan identitas diri kita yang autentik itu seperti apa. Dan outputnya itu Minty memahami konsep personal branding yang autentik dan menyadari pentingnya membangun citra diri yang selaras dengan nilai dan karakter pribadi. Jadi ini materi dasar-dasar personal branding itu seperti apa. Kemudian mengenali tiga elemen identitas autentik. Nah, di sini pemaparan bagaimana cara kita bisa mengetahui atau semakin tahu nilai diri kita tuh seperti apa, kemudian kekuatan atau potensi kita itu apa, dan minat atau bidang yang ingin kita kembangkan itu apa sebagai pondasi dalam membangun personal branding. Jadi harapannya nanti Kak Ajeng bisa memandu kita untuk bagaimana caranya kita mencari tiga hal ini. Kemudian menentukan arah personal branding. Nah, ini tambahan dari aku pengen karena aku melihat aku habis scroll media sosial gitu, dan aku tuh pengen personal branding kita tuh punya arah. Apalagi aku merasa di IPB tuh
apa-apa tuh harus apa ya, kontribusi kita kepada masyarakat itu apa. Jadi aku pengen juga ada materi tambahan berupa arah personal branding kita tuh gimana. Jadi mungkin Kak Ajeng membantu kita untuk menentukan kayak, oh arah personal branding kita itu seperti apa. Misalkan mau apa ya, targetnya tuh misalkan anak-anak sekolah SMA, atau misalkan kepada mahasiswa atau kepada siapapun, supaya kita tuh makin tahu kita tuh membuat ini, kita tuh apa ya, membangun ini tuh untuk membantu siapa. Karena kan pada dasarnya personal branding ini nggak cuma buat diri kita, tapi juga untuk berbagi kepada yang lain, seperti itu. Jadi di sini tentang menentukan arah personal branding. Kemudian personal branding dan pembentukan karakter. Nah ini yang aku singgung dari buku Atomic Habits juga. Dan di sini aku nggak pengen sampai personal branding tuh bener-bener cuman gimmick doang, kita ngebagus-bagusin diri kita di media sosial, padahal kita tuh nggak bener-bener punya itu gitu. Jadi kayak aku pengen personal branding di sini juga tentang pembentukan karakter. Jadi materinya itu menekankan bahwa personal branding tidak hanya tampil melalui citra atau konten di media sosial, tapi juga dibangun melalui kebiasaan dan karakter yang konsisten. Ini aku merujuk pada misalkan gini, aku misalkan pengen dikenal sebagai orang yang suka baca buku. Nah, mungkin aku sering post tentang buku dan segala macam, tapi kan kita nggak tahu aku tuh bener-bener baca buku atau enggak, karakter aku tuh bener-bener menunjukkan seorang yang suka baca buku atau enggak. Jadi di sini tidak hanya personal branding untuk show up kepada media sosial atau kepada orang lain, atau untuk membangun citra diri kita siapa, tapi juga tentang pembentukan karakter itu. Terus tambahannya aku pengen juga nanti Kak Ajeng mungkin share tentang pengalaman personal dan tip and trick membuat konten, apalagi beliau ini anak KMN kayak gitu. Terus untuk sistem penugasannya personal branding. Nah, ini mungkin aku juga sangat membuka untuk didiskusikan lagi, karena di sini ada sedikit perbedaan dengan yang udah Hani buat. Nah, oke, mungkin lanjut dulu ke penugasan yang pertama. Ini tuh personal branding canvas. Nah, di sini tuh nanti minta diisi personal branding canvas menggunakan template Canva yang disediakan, dan ini tuh aku minta tolong kepada CMO. Tapi detailnya udah aku buat kok di sini. Jadi cuman meminta tolong untuk dibuatkan desain template-nya. Dan template ini nanti di copy. Nah, di template-nya ini berisi apa aja sih? Yang pertama adalah ini aja, langsung ke slide-nya. Di slide pertama itu ada, ini tuh kayak buku diary yang udah waktu itu Kak Tian juga sempet mention juga, yang terkait apa ya, diary digital, pokoknya kayak gitu deh. Nah, aku pengen juga tiap mereka itu punya satu file khusus tentang si personal branding ini. Misalkan di slide pertama itu ada template untuk mereka menuliskan nama, jurusan, dan satu kata yang paling menggambarkan diri mereka. Misalkan seorang pemimpin kayak gitu. Lalu diberikan frame untuk Menti menambahkan foto. Nah, di slide kedua itu juga slide untuk kita menuliskan value kita. Jadi nanti ada satu kalimat, misalkan apa 10 value utama yang kamu pegang sebagai dasar identitas diri. Nah, di sini berarti Minty bisa menuliskan minimal banget 10 nilai diri yang mereka pegang. Kemudian di slide ketiga itu tentang menuliskan 10 potensi dan kekuatan utama yang dimiliki. Kemudian slide keempat adalah menuliskan interest atau bidang ketertarikan mereka itu seperti apa. Kayak gitu. Terus di slide kelima juga I want to be know us. Aku pengen di sini mereka itu memproyeksikan mereka tuh pengen dikenal sebagai seorang seperti apa sih. Jadi mereka memproyeksikan diri seolah-olah mereka tuh melihat diri mereka itu di cermin gitu. Jadi kayak kamu tuh pengen dikenal sebagai apa sih. Nah, itu di slide 5. Dan di sini juga boleh menambahkan visual referensinya. Misalkan aku pengen seperti orang ini. Nah, orang ini tuh bisa ditambahkan fotonya di slide itu. Terus di slide kelima juga my contribution. Nah, di sini menuliskan arah atau tujuan personal branding kita tuh mau kemana. Apakah ya cuman gaya-gayaan doang kah, atau misalkan juga ini membuka relasi, atau misalkan pengen bisa bekerja sama dengan ini itu dan segala macem. Jadi aku pengen mereka tuh membagikan sebuah konten, membagikan value dirinya itu tidak hanya untuk diri mereka sendiri, tapi juga untuk berkontribusi kepada siapa gitu. Terus slide ketujuh adalah konten idea, karena kan personal branding ini selalu identik dengan, apalagi di media sosial itu konten ya, konten. Nah, di sini mereka tuh menuliskan kontennya, konten idenya. Misalkan
untuk membangun personal branding sebagai seorang yang suka baca buku, apa aja sih konten yang rencananya akan mereka bagikan, misalkan di story membagikan kutipan dari bukunya, terus membagikan pelajaran apa yang mereka dapat dari sebuah buku, kayak gitu-gitu. Dan di sini juga dilengkapi media apa aja yang akan mereka gunakan untuk membangun personal branding, misalkan Instagram, ditambah LinkedIn, ditambah TikTok dan segala macam kayak gitu. Nah, terus slide ke-8 itu slide untuk menuliskan content planning, membuat perencanaan awal untuk penugasan berikutnya. Nah, ini aku pengen kita tuh nggak cuma dapat materi di sini. Karena kalau cuma dapat materi doang, menurut aku kayak ngapain kita buat kelas, capek-capek buat kelas kalau cuma buat apa? Materi doang. Nah, di sini penugasannya adalah penugasan nextnya itu adalah personal branding konten atau public expression. Di sini karena kan tadi kita udah memahami identitas diri kita tuh siapa, arah personal branding kita udah tahu mau gimana, ide konten yang mau kita buat itu seperti apa, kita udah benar tahu lah. Nah, saatnya kita tuh merencanakan um, eksekusinya ini. Jadi kalau di penugasan satu tuh cuman apa konten planningnya, mereka tuh mau seperti apa aja, konten perkenalan diri yang akan dipublikasikan di Instagram. Nah, di penugasan kedua ya saatnya mereka mau eksekusinya. Jadi, nah untuk penugasan dua ini timelinenya deadline-nya justru emang lebih panjang karena aku tidak pengen ini juga mengganggu belajar kita saat ujian. Jadi ini penugasannya lebih panjang, tapi untuk ini pastinya ini berdekatan, cukup berdekatan. Kayak gitu. Nah, penugasan yang kedua ini adalah mereka itu membuat satu postingan feed Instagram sebagai bentuk perkenalan diri yang pertama, sebagai bentuk untuk memperkenalkan diri, oh aku ini siapa. Itu merupakan langkah keberanian mereka untuk personal branding. Karena kalau nggak ada penugasan ini, mereka mau menerapkannya kapan gitu. Apalagi tanpa penugasan, kayak mereka ya udah, mereka cuma dapat materinya. Nah, konten ini dipublikasikan dalam bentuk feed Instagram dan wajib di first akun dan tidak boleh di privat. Dan nanti ada tag khusus, mereka harus nge-tag siapa aja dan ada apa? Mereka tuh harus melampirkan apa aja gitu di captionnya. Nah, muatannya itu seperti apa aja? Yang pertama pastinya harus ada nama, jurusan, dan satu kata yang paling menggambarkan diri mimpi. Kayak gitu. Terus, mereka juga harus membuat penjelasan singkat mengapa kata tersebut merepresentasikan diri mereka. Kemudian, interest atau bidang yang ingin mereka kembangkan. Kemudian, rencana konten yang akan mereka bagikan ke depannya. Karena lagi-lagi personal branding ini bukan cuma sekali, tapi berkepanjangan. Dan ya namanya juga membangun diri pastinya nggak cuma cukup sekali kan, kayak gitu. Jadi di sini kita membuat mereka itu membuat komitmen atas diri mereka sendiri untuk rencananya ke depan tuh seperti apa, dan itu dipublikasikan kepada halayak umum gitu. Nah, terus penjelasannya itu boleh banget disertai penjelasan singkat yang relevan dengan identitas yang dipilih. Misalin, aku milih katanya tuh leadership. Kenapa aku milih leadership? Karena misalkan banyak pengalaman aku tuh di bidang kepemimpinan. Misalkan aku jadi ini dan segala macam. Nah, dari pengalaman tersebut, aku cukup banyak nih menerima berbagai ilmu dan pelajaran yang aku dapat selama menjabat sebagai pemimpin, kayak gitu. Nah, ketertarikan aku ya di bidang kepemimpinan. Nextnya, berarti aku akan menyampaikan konten-konten terkait kepemimpinan ini, baik itu dari lewat IG story atau lewat postingan, kayak gitu. Terus, kontennya juga dibuat sekreatif mungkin dan sejelas mungkin dengan memadukan visual dan teks yang secara seimbang. Jadi aku nggak mau sampai mereka tuh cuman kayak asal-asalan sekedar penjelasan yang di copy paste dari Word, tapi mereka buat sekreatif mungkin, kayak gitu. Jadi seluruh konsep konten itu harus dirancang terlebih dahulu di personal branding canvas, yaitu di penugasan sebelumnya, kayak gitu sih. Nah, ini aku mau diskusi dulu sama teman-teman yang lain, apakah ada revisi atau saran dari teman-teman terkait penugasan atau muatan uh, materinya. Kalau dari aku pribadi itu udah bagus. Mm-mm, Udah bagus, Kak. mm-mm. Aku mau kayak, sebenarnya ini udah bagus sih. Cuma aku mau kayak, apa ya, nanya dari ujungnya aja gitu boleh nggak? Apa boleh? Jadi, kan ini penugasannya semacam ada yang kayak tahun lalu nggak, yang semacam ada yang berapa sih sebulan ngepost tentang kegiatan atau Oh, berapa hari gitu seminggu. oh iya iya. Nah, itu tuh sebenarnya nih aku udah pernah level up your day ini kan. Yes, benar banget.
Nah, ini aku tuh perlu mendiskusikan lagi. Kalau kemarin kan rencananya selama kita ujian. Nah, dari aku pribadi, aku tuh kalau ujian, aku tuh kadang uninstall semua media sosial aku. Ataupun kalau nggak aku uninstall tuh, aku bener-bener nggak pernah aktif di media sosial selama ujian gitu. Kayak yaudah fokus aja belajar. Nah, takutnya juga mungkin ini aku membuka diskusi ya, misalkan. Nah, kalau aku pribadi tuh kayak ngerasa selama ujian kita tidak boleh memberikan penugasan apapun gitu. Kita cukup aktif di grup aja, memberikan semangat satu sama lain. Kalau misalkan ada kebutuhan materi dan segala macam, nah itu boleh kita share di grup dan segala macam. Tapi tidak ada penugasan secara khusus. Karena gini, aku tuh takutnya mereka tuh, misalkan kita wajibkan setidaknya harus post gitu satu postingan di IG story, dan mood mereka tuh terdistraksi, yang membuat mereka tuh kayak secara nggak langsung kita membiarkan mereka untuk memberikan distraksi lebih, padahal mereka harusnya belajar untuk ujian kayak gitu. Tapi ini aku membuka ruang diskusi lagi. Nah, rencananya aku tuh mau penugasan level up your day ini after setelah, pokoknya setelah ujian. Jadi setelah ujian selesai, nah baru kita menjalankan lagi rutinitas ini. Dan level up your day ini bukan sekedar kita post rutinitas kita seperti apa aja, tapi lebih ke menekankan, kan kita pengen membangun personal branding sebagai A nih. Nah, berarti kalian itu post karakter-karakter atau habit yang sedang kalian bangun untuk mencapai personal branding itu. Jadi ini benar-benar personal. Kayak postingan aku sama Hani pastinya akan berbeda karena tujuan kita itu berbeda, kayak gitu sih kalau dari aku ya. Dan itu tuh level up your day akan aku buat sederhana juga, maksudnya nggak yang berat harus gimana-gimana banget, tapi itu tuh tetap memuat bagaimana langkah mereka untuk membentuk diri mereka, karakter diri mereka sebagai, supaya lebih kuat, kayak gitu sih. Tapi ini aku membuka diskusi. Nah, dari teman-teman gimana? Tapi nah sebenarnya aku ingin bertanya aja, soalnya tadi kan aku pikir kita jadi yang di yang seminggu atau yang sebulan itu ya, karena dari yang kata Kak Iva kemarin, kita perlu ada postingan selama masa ujian. Nah, aku tadinya ingin bertanya kalau semisalnya kamu memang jadi memakai itu, kan kita jangkauannya itu sudah termasuk umum ya, sudah yang termasuk umum yang dimana untuk mengontrol bagaimana mereka akan upload, untuk bagaimana mereka akan seputar penugasan yang soal konten ini agak sulit ya karena jangkauannya luas. Dan itu tuh kalau misalnya tidak ada penghujungnya, kayak misalnya dari kita tuh tiba-tiba ada penutup dari entah apresiasi di grup aja atau bagaimana gitu, itu juga perlu dipikirkan. Karena kalau misalnya tiba-tiba udah 30 hari terus menggantung, tidak ada apresiasi atau atau pemberitahuan dari kita yang memang secara formal, itu tuh malah jadi semacam ngeghosting dari mereka juga, kayak wah acaranya cuma segini, udah 30 hari kok nggak ada apa-apa gitu. Jadi kalau misalnya memang mau dipakai konsep itu lagi, itu juga harus dipikirkan bagaimana eksekusi dari acara, dari hari terakhir dari konten, hari terakhir dari challenge-nya ini bagaimana. Dan aku setuju sama kamu buat yang gak ganggu ujian gitu. Tapi tadi awalnya aku ingin bertanya karena aku pikir kayak em, semisalnya jadi sih seharusnya begitu dipikirkan lagi konten akhir dari hari akhirnya tuh gimana begitu. Nah, kalau semisalnya pengen diubah jadi pas setelah ujian, menurut aku oke aja, cuma gapnya kan lumayan agak jauh ya, ada 20 hari. Nah, itu juga harus dipikirkan lagi bagaimana cara kita memastikan agar pesertanya itu nggak kabur duluan gitu. Jadi mungkin antara kita memang ada cara lain untuk menjaga mereka agar tetap aktif, seperti bagaimana cara menghadir kelas dan setelah itu kita upload konten dan segala macam sesuai challenge, atau diganti aja sama challenge lain yang waktunya singkat, tapi dampaknya itu sama untuk ini begitu. Dari aku sih begitu ya. Terima kasih. Oke, oke, berarti emang level up your day ini bukan buat internal kita aja, ini benar-benar buat umum. Kalau level up your day, kayaknya kalau memang harus dibedain sih agak gak eksklusif ya sebenarnya. Cuma kalau memang mau dibahas di bagian internalnya aja sih, aku nggak apa-apa banget gitu. Jadi emang kita anggap aja ini sebagai challenge yang internal-internal aja, tapi ini terpisah di personal branding karena kan ini secara umum kan secara khusus kan itu sebenarnya umum gitu. Tapi oh, IPB nasional juga bareng Hani.
I see. Kalau gitu kayaknya kita perlu tektokan lagi juga deh sama Kak Ai sama iya sama Kak Ai sama kakak-kakak yang lain kalau misalnya itu ternyata nasional yang berarti emang nanti kalau enggak kita internal diwajibkan. Cuma kalau untuk bagi yang umum nanti kita kasih tahu lagi aja Beb broadcastnya kayak dari temanmu nih ada challenge gitu level up your day. Kalau kalian mau ikut boleh banget karena kan kalian udah daftar di awal dengan uang. Tapi kalau kalian nggak mau ikut gak apa-apa. Tapi kita kasih iming dari yang Hani bilang itu ada hadiahnya dari app bisa dari aplikasi Frame atau hadiah-hadiah kecil-kecilan atau bahkan yang kamu singgung juga itu dapat golden ticket di batch 4 kalau misalnya dia terbukti konsisten diikut konsistennya itu dikalkulasikan pas Zoom sama ternyata dia juga ikutan di level up ini gitu menurut saran dari aku sih begitu. Oke, iya. Jadi untuk penugasan ini sebetulnya nih untuk personal branding canvas, aku harapkan mereka tuh bisa beres pada nggak harus beres pada itu tapi setengahnya minimal, misalkan tentang value, strength dan interest mereka udah isi pada hari itu karena kan kita akan kasih waktu ya sesuai dengan rundown yang udah dibuat sama Hani kan ada khusus untuk kita tuh refleksi ini kan refleksi ini tapi kan kita harus ada content planning dan segala macam. Nah ini tuh aku targetin setidaknya ini sampai 31. Nah untuk si postingan, nah untuk si ini tuh aku perpanjang waktunya. Nah karena perpanjangan ini mungkin ini bisa menjadi keterikatan mereka karena mereka tuh masih istilahnya masih ada hutang kepada kita untuk mereka tuh mengerjakan penugasan ini sebagai syarat mereka mendapatkan e-sertifikat kayak gitu. Jadi mungkin supaya mereka nggak kabur-kabur ya setidaknya ya di grup tuh aktif. Ujian tuh berapa hari sih? 2 minggu. Di 2 minggu. Nah kayak kalau aku pribadi tuh aku takut gak bisa handle ya, misalkan kalau aku sebagai HR yang megang tentang ini tuh jujur aku nggak bisa handle karena aku tuh kalau Ma- ujian tuh kadang bener-bener kayak udah nggak peduli sama hal-hal luar ya udah kayak pasti eh, nggak aktif di media sosial juga. Tapi kalau misalkan ini sebagai challenge di IPB nasional ya boleh aja, tapi jujur aku nggak sanggup gitu pemegang utama bagian monitoring apakah mereka mengerjakan atau enggak di level up your day. Tapi kalau misalkan eh, ini Katian sama Nashwa sanggup gak nih kalau misalkan handle bagian monitoring level up your day kalau kita tetap adain ini selama ujian? Kalau enggak, ini deh, aku ada saran. Kalau enggak, kamu nggak usah monitoring, tapi kamu minta aja buat yang ikutan isi di Padlet gitu. Jadi nanti bagian kayak kamu yang kemarin, jadi nanti Padletnya mereka ngisi nama sendiri sama bukti mereka per hari. Jadi kamu tinggal monitoring aja di akhir hasilnya gimana gitu. Mau nggak? Oh, atau di ini aja biar gampang monitoringnya nggak usah di Padlet tapi kayak di Google Slide aja. Jadi mereka tiap ini tuh upload di sana fotonya. Misalkan selama beberapa hari itu. Jadi kita kelihatan mereka postingnya kapan aja. Yes, boleh banget, boleh. Kayak gitu juga bisa. Jadi ya itu bisa diakses semua orang gitu. Oke, bisa bisa. Ya paling gitu. Terkait penugasannya ada ini nggak teman-teman sebelum aku mendetail ulang terkait pembagian tugas sama HR yang lain. Tadi Katian tuh sempat angkat tangan ada ini kak Katian? Jujur lupa. Astaga. Oke, nah mungkin ini aku lanjut dulu ya ke kebutuhan untuk sistem penugasan ini. Yang pertama adalah batchian dan panduan penugasan secara jelas dan terstruktur. Ini tuh aku harapannya nggak cuman batchian di grup, tapi kayak bisa berupa apa ya, hmm, poster yang lebih jelas. Jadi nggak cuman ketikan chat gitu loh yang sering tenggelam ya, walaupun kita apa namanya sematkan. Nah ini kalau bisa aku pengen ada batchian dan panduan penugasan yang jelas dan terstruktur. Kenapa? Ini karena penugasannya tuh nggak cuma sekali pada hari itu atau beberapa hari setelah itu, tapi kan ini penugasannya cukup panjang ya. Apalagi kalau sampai yang buat apa namanya postingan. Dan ini juga takutnya itu ada kayak beberapa pertanyaan. Jadi aku maunya di BCN ini atau di panduan penugasannya ini ada link
SPS yang dimana mereka tuh bisa nanya. Jadi takutnya kalau di grup tuh tenggelam, takutnya nggak kejawab. Nah kalau di SPS tuh mereka bisa menuliskan pertanyaan, dan dari kita siapa aja yang tahu jawabannya ya boleh silahkan untuk menjawab itu. Jadi nggak terpaku di aku atau di HR aja. Misalkan kalau Hani tahu sistemnya, ya udah Hani aja yang jawab di SPS. Jadi kayak gitu. Nah, kemudian template kampanye ini udah pasti aku membutuhkan kerjasamanya sama CMO. Dan di sini aku juga menekankannya bahwa ini sekedar template Canva aja, yang dimana ini masih memberikan identitas temanmu. Kayak gitu, mungkin ya warnanya biru, tapi simple aja, nggak harus yang gimana-gimana banget. Terus caption, postingan Instagram, dan ketentuan lengkap. Nah, ini mungkin aku minta tolong ke PO. Nah, terkait muatannya mungkin ini bisa didiskusikan lagi kalau merasa kurang jelas di sini kayak gitu. Terus link pengumpulan G-Drive dan G-Form ini aku serahkan kepada Nashwa dan Katian sebagai pemegang Minty, dan mungkin sekarang monitoringnya lebih banyak ya, sama umum kayak gitu. Terus penugasan setelah kelas, nah ini tetap ada penugasan setelah kelas pada hari itu ya, sama, yaitu membuat IG story terkait apa yang sudah mereka pelajari hari ini, resume singkat materi dan pesan kesan, supaya kita tuh selalu ada arsip setiap penugasan di luar yang CMO abadikan kayak gitu. Dan ini diwajibkan, yang kemarin mungkin lupa ya, Katian sama Nashwa untuk memberikan ini, tapi untuk yang sekarang itu harus ada kayak gitu. Nah, untuk penugasan pengganti, mau Minty maupun komiti, dan itu yang gak hadir itu wajib membuat resume materi, tapi harus berbentuk video, dan wajib di first akun dan no privat, dan tag akun temanmu nasional, IPB, sama HR kayak gitu, biar kita tahu, dan kumpulin di link khusus untuk penugasan kayak gitu. Karena ya harus lebih berat, karena bukan harus lebih berat, tapi kayak apa ya, sebagai bentuk komitmen mereka juga kayak gitu. Terus, nah untuk penugasan yang pertama ini, aku kan namanya ini personal branding canvas. Nah kalau misalkan dari pihak PO ada ide, misalkan dari Hani pribadi ada ide untuk penamaan penugasannya, itu boleh banget. Tapi kalau nggak ada pun ya udah, personal branding canvas ini kemudian aku perlu desain template oleh CMO dengan muatannya ini yang udah aku detailing, ada slide 1 sampai slide 9, dan slide 9-nya di sini aku pengen juga identitas temanmu, apalagi untuk umum ya, karena supaya mereka simpan, mereka ingat kalau mereka tuh pernah mengikuti kelas ini di temanmu, dan ini tuh kayak IG-nya, LinkedIn-nya, pokoknya ini identitas temanmu aja. Terus, dan desainnya juga aku bebasin aja, itu terserah CMO. Kemudian drive pengumpulan file dan link Canva-nya kayak gitu. Terus untuk HR itu Nashwa dan Katian itu buat sistem penilaiannya dan aturan lainnya. Terus kalau udah itu, kalau misalkan perlu didiskusikan lagi sama aku, ayo. Tapi kalau misalkan kalian udah merasa udahlah ini aja, ya oke gitu. Tapi baiknya kita tetap berdiskusi bertiga. Dan untuk sistem penilaian aku serahkan kepada Nashwa dan Katian kayak gitu. Untuk penugasan yang kedua pun sama. Nah di sini nama penugasan dan ketentuan lainnya ini aku pengen lebih ke dibuat beciannya aja sih, dan tadi di ketentuan lengkapnya, supaya informasi dari kita tuh nggak setengah-setengah dan membuat kita terlihat nggak profesional kayak gitu. Terus captionnya juga di sini aku minta tolong ke PO, tapi untuk muatannya nanti dari HR tentunya, tapi untuk narasi dan tambahan lainnya itu aku serahkan kepada PO, aku minta tolong. Kemudian sistem penilaiannya juga dibuat oleh Katian dan Nashwa, bertiga sebetulnya, tapi yang banyak handle-nya tetap Nashwa dan Katian kayak gitu. Terus link pengumpulan penugasan, udah itu aja. Dan oh ya, tambahan, dan untuk kan tadi Hani sendiri udah memberikan di rundown-nya itu ada sesi presentasi ya, ada sesi untuk kita memberikan. Nah itu tuh boleh ketika kita udah bisa menyusun ini personal branding canvas, karena kan kalau nggak salah dikasih waktu berapa ya, 30 menit gitu untuk mereka mulai mengisi ini. Nah seberesnya mereka, dan nanti kalau misalkan ada kesempatan dan Kak Ajengnya bisa memberikan feedback, nah itu boleh presentasi beberapa orang aja, tapi sisanya ya nggak usah kayak gitu. Terus mungkin aku tidak mengadakan yang per kelompok, karena aku ngerasa personal branding ini adalah urusan personal ya, namanya juga personal branding ya, benar-benar pribadi aja kayak gitu. Jadi ini tidak ada untuk diskusi kelompok, tapi diskusi dengan dirinya sendiri aja kayak gitu aja sih. Ada masukan tambahan atau pertanyaan lain?
Untuk aku dicukupkan. Yang mana ada yang mau nanya nggak guys? Kalian atau siapa? Katian? Aku udah cukup aja. Aku udah cukup banget. Nanti tinggal dikirim aja, Beb. Apa Tinggal tinggal apa? difiksin ya RD-nya berarti. Mm-mm. Iya. Oke. Oh iya, dan maaf banget Hani, jujur aku kurang bisa iniin apa? Apa? Ice breaking. Jadi aku nggak Oh, nyiapin karena aku kayak nggak bukan tipikal orang yang apa ya? Aku kurang tahu hal-hal asik yang bisa dimasukin ke ice breaking. Jadi mungkin aku serahin ke MC, siapa tahu ada ide ice breaking, dan ice breakingnya oke. bener-bener cuma seru-seruan aja sih, jangan sampai buat mereka banyak mikir juga, karena biarin mereka bisa fokusnya di sini, dan ice breaking itu lebih ke supaya rame aja kan di grup, Nah, di tapi jujur aku Zoom. mau minta saran nih. Menurut kalian di awal acara aneh nggak sih ada ice breaking Zoom? Hmm, Buat aku jangan sih. Jangan ya? Enggak sih. Simpen di tengah-tengah. Apa kalian? Mm-mm. Eh, ya pokoknya gitu. Yang Atau Hah? penting ada, tapi ya apa, gak jelas jujur di Iya aku. lagi. duluan aja. Ice breakingnya tuh kayak tebak gambar. Kalau gue main Gartic IO aja nggak sih? Kalian tau gak sih main Gartic IO, Oh guys? iya iya, Gartik bener. Ya itu seru banget. Boleh tuh. Iya, yang pokoknya Apa yang tadi? berbau Tebak gambar atau tebak-tebakan. apa? Gartik IO. Sebenarnya Ya. Gartic IO tuh tebak gambar atau Han, tapi dia pakai website gitu. Jadi nanti tinggal masuk ke websitenya Tebak aja. tebak gambar yang kita juga gambar. Iya bener, Oh, seru itu. enaknya taruh di awal apa apa di tengah Terus bisa apa di di akhir ya? Di tengah dong. tengah, tengah seharusnya biar Tengah nggak dong. jenuh. Kan namanya juga ice breaking. Tengah ya. Mecahin Kalau sesuatu. Kalau di sorry akhir nih, udah mau bubar dulu kan. ini kalau di Kecuali ada di awal, hadiahnya tuh di akhir nggak apa-apa. iya betul. Ini di awal ada penjelasan tentang temanmu nggak, sekalian promosi? Boleh sih. Kalau boleh, tapi itu nanti masuknya dijelasinnya sama MC atau Boleh Kalau sama bisa MC. mau ke Volika nggak sih? Hah? emang bakal ini ya? Online harusnya bisa kali. Tapi Iva nggak ada ya. Iva. Nggak ada Kak Iva. Jadi menurutku bisa nih Iya, di dijelasin ini buat promosi, buat next batch supaya rame. Iya, iya lagi. Kan kita juga sedang membangun personal branding nih, teman-teman. Asik. Jadi kita harus memperkenalkan kita tuh ngapain gitu, kita apa. Iya, bagian awal ya. Atau Pak Iya. atau sama Kak Ai ya. Biasanya Kak Ai gak sih? Nah, boleh tuh kalau KAI bakal hadir, atau enggak sama IBPH, Kasatri aja. Nah, bisa. Apakah ada kasat? Bang, Bang. Hasan tadi ada deh. Iya. Itu singkat aja sih. Oh iya, Jadi ada. kayak membuat mereka tuh ngerasa di first class ini apa experience-nya langsung, oh tahu temanmu itu ngapain. Kayak secara umum aja, nggak usah detail waktu kita welcoming party. Jadi kayak oh kita tuh ngapain aja, tujuan Mm-mm. ini apa aja, terus ngejelasin kegiatannya tuh seperti aja nih, kalau internal tuh kayak gini. Iya. Oh iya bener ya. Soalnya ini umum kan ya. Aku lupa lagi. Mm-mm. Ini bener di awalnya dikasih secara general. Oke, oke. Nah, berarti nanti ice breakingnya di tengah. Untuk MC ada MC gak? Aisyah, Hadir. kamu aman gak nganuin itu nanti ice breaking aman ya? Aman, insya Allah. Tadi pakai Yang ini website apa gitu gak tahu tadi. Yang tahu nanti Biar, tolong dikasih biar tahu ya. tinggi kalau. Nah, iya itu maksudnya. Silakan aja ada tambahan lagi. jujur dari aku udah ya kalau terkait muatan materinya. Oke, Paling berarti nanti ini aku minta ini aja untuk eksternal, kayak kemarin aja dibuat grup lagi sama Kak Ajengnya. Jadi kayak kalau misalkan dari Kak Ajengnya udah menyiapkan materi gitu-gitu, mungkin nanti bisa aku juga bisa menyesuaikan lagi terkait penugasannya supaya kita tuh tetap apa ya, nggak jauh beda gitu. Takutnya kalau jauh beda tuh kayak kesannya kita nggak profesional iya gitu. lagi. Ini ada si MO ya, halo Apriani, nanti aku minta tolong ya kerjasamanya bersama si MO. CMO. Oh iya, oh iya iya iya. Ini udah ada Kalau nih. CMO. Oke, kalau gitu berarti sekarang aku lebih ke pembagian tugas sama deadline aja kali ya.
Aku mau share screen lagi. Nah, oke. Sebenarnya ini masih aku bisa ubah, masih ada yang harus diubah-ubah kayak deadline. Soalnya deadline-nya masih nggak benar, nanti aku bakal update lagi. Pertama untuk skema dan tor, aku pengen Ulia sama Mahali. Adakah Ulia? Halo, halo Ulia. Adakah Mahali? Ini Ulia ada. Ulia, Ulia. Oke, mungkin lagi tidur. Selanjutnya ada G-form sama manajemen resiko. G-formnya untuk audiens sama nanti ya buat registrasi. Aku pengen Alan yang buat. Mungkin deadline-nya paling lambat tanggal 16. Amankah Alen? Oke, Ini di formnya itu um, absensi atau pendaftaran web? dua-duanya. Oke, kayaknya kalau absensi sih masih bisa nyusul nanti ya. Kalau pendaftaran nanti aku langsung buat aja kalau gitu. Oke, siap. Makasih ya. Nah, selanjutnya untuk rundown fix sama broadcast, aku pengen yang buatnya Naila sama Eka. Adakah Naila sama Eka? Ini Eka ada. Kak Eka atau Naila? Naila izin. Kak Eka? Eka tadi katanya di grup kebentar. Hah? Tuh Eka udah muncul tuh. Oh, oh izin ke pental Zoom. Itu udah dia udah jawab itu. Oh, sorry. Kak Eka ini aku pengen Kak Eka sama Naila nanti buat Biasa aja rundown. gak usah manggil Kak. Oke, Eka. Rundown fix sama broadcast. Dan deadline-nya aku pengen tanggal 15, tanggal 15. Kalau bisa sih tanggal 15. Aman nggak? Besok malam. Halo? Eka? Halo, halo, halo. Untuk Jangan rundown fix sama broadcastnya bisa tanggal... di tanggal 16 aja deh siang. Ya udah, boleh. 16 ya. Ya aku Mm. benerin kali. Nanti deh. Nah, untuk PPT acara sama PPT game itu aku pengennya tanggal 17 beres. Adakah CMO? Hadir, hadir. Nah, Kak Afriani tanggal 17 keberatan nggak? Kak Afri, apakah tanggal 17 keberatan? Bentar-bentar, 17. Kurang Mm-mm. tahu deh, nggak bisa ngemastiin. Oke, berarti paling nanti didiskusin sama CMO dulu kali ya sama yang lain ya. Oke, oke. Oke, untuk pencarian narasumber udah beres. Tinggal di reach out sama Amirah. Amirah, besok ya Amirah. Ya, Oke, besok di reach out. Dan siap-siap. persiapan poster kelas. Karena Kak Iva pengennya tanggal 17 kita udah nyebar poster. Jadi tanggal 16 itu harus udah selesai. eh Kak Afri, tolong di take notes ya. Tanggal 16 sudah selesai untuk poster. Aman ya? Iya, oke. Untuk pembuatan naskah MC, karena nanti MC dan moderatornya Ulia sama Aisyah, jadi dibuatnya sama kalian ya. Dan pembuatan surat undangan seperti biasa sama Kak Satria.
Mungkin aku kasih deadline-nya besok karena sekaligus nge-reach out narasumber. Apakah aman, Kak Satria? Halo, Kak Satria. Aman katanya. Oh, aman. Oke, terima Siap. kasih sudah diwakilkan. Lanjut dulu. Untuk menghubungi narasumber, masih on progress besok. Pembuatan kurikulum kelas udah beres. Nah, untuk grup temanmu yang terbaru nanti, aku pengen Ulia yang buat. Ulia, Iya, masuk nggak? nan- nanti buat grup ya. Oke. Ya, sama untuk link SPS ya tadi kata Jeng, itu yang buat mau mau HR aja, link SPS. Kalau link SPS-nya bisa, tapi aku tuh mau minta tolong sekalian, em, ini menurut kalian ya perlu apa nggak membuat apa becian kayak aku tuh bayangannya tuh kayak dibuat kayak apa sih mode poster gitu terkait penugasannya seperti apa aja, terus di bawahnya ada link SPS buat pertanyaan gitu buat terkait penugasannya karena ini kan akan umum ya. Ya, Nah, takutnya kalau di grup ketumpuk-tumpuk dan kalau disuruh ngechat pribadi ke HR atau ke siapa tuh takutnya mm, kan nggak dibalas ya. Nah, mending mm. dibuat link SPS-nya. Kalau link SPS-nya bisa aku sediain, tapi aku nanti minta tolong di. Nah, menurut kalian perlu apa nggak kayak dibuat suatu poster atau batchian yang lebih rapih terkait penugasan? Kalau menurut aku boleh sih ya. Berarti nanti hubungannya sama ini lagi sama CMO. Bener gak? Mm-mm. Nah, untuk muatannya mungkin dari aku kan udah dibuat poin-poin utamanya. Nah, tapi mungkin bisa dibantu dari PO untuk narasi dan segala macamnya aja sih. Tapi muatannya udah aku iniin lagi. Atau nanti aku coba buat lengkap deh, insya Allah besok udah ada. Mungkin PO atau bagian CMO tuh bagian ngerapihin aja dan dibuat apa batchian rapihnya. Oke, boleh berarti nanti diomongin lagi sama CMO ya. Boleh, boleh. Oke, link SPS berarti sama HR. Untuk caption IG postingan sama CMO jelas sama CMO. Untuk deadline berarti bersamaan sama poster, berarti tanggal 16 harus udah prepare. Nah, ini sertifikat narasumber dan audiens juga sama CMO itu tanggal, karena ini bisa nyusul, tanggal hmm, 20 paling lambat. Kak Afri tolong di take notes ya Kak Afri. 2026. Oke, kayaknya segini dulu. Adakah yang mau ditanyakan, guys? Aku lebih ke izin nambahin sih. Oh, boleh, boleh. Ini terkait penilaiannya supaya kami HR tidak lupa ya Katian dan Najwa Mm-mm. supaya tahu juga progresnya. Ya. Ini penilaian untuk sistem penilaian penugasannya, sistem penilaian penugasan sama em, minta tolong ditambahin aja Hani di SPS-nya biar Boleh, kelihatan. boleh. Tadi apa aja? Berarti sistem penilaian, Sistem penilaian. iya sistem penilaian. Berarti ini aku minta tolong Katian, Nashwa, dan aku juga nanti kita berdiskusi bertiga terkait penilaian selama kelasnya, penilaian penugasannya kayak gitu-gitu. Oke. Terus yang ke-16 ini penugasan setelah kelas dan penugasan pengganti. Oh iya, Biar benar-benar. nanti tinggal share ya, guys. Teman-teman Penugasan HR setelah kelas terus dan pengganti ya? setelah kelas dan pengganti. Itu HR. Iya, Dan, terus adakah lagi yang mau ditambah? ini pembuatan link pengumpulan tugas. Tugas. Ya, Itu mau HR atau PO? nah terserah tuh Katia, Nashwa yang pegang minti-minti. Adakah Kak Tian, Kak Naswa? Apa tadi? HR katanya, kata Nashwa boleh Ah, ya di betul. HR. Ya itu Mama HR HR. HR. Oke. Nah, udah. Nah, ada tambahan lain kah teman-teman HR? Ayo ada Katia, tambahan lagi. Nashwa.
Atau dari PO, Alen, Eka? Oh, ini juga jadwalin ya rapat sama narasumber untuk briefing gitu-gitu, perlu apa nggak sih nanti? Oh, harusnya perlu sih. Nah, kalau perlu mungkin bisa dijadwalin. Lebih ke ini aja sih, apa kira-kiranya, karena kan kita belum tahu ya jadwal Kak Ajengnya gimana. Iya. Tapi karena ini kita belum nge-reach out dan siapa tahu mungkin ada hal lain, kira-kira ada plan B narsum nggak? Hmm, aku ada sih Nashwa, tapi ini anak SSMI, tapi sibuk nggak ya? Nanti aku coba kasih ininya ya, beberapa list selain Kak Ajeng. Oh, oh ada list. Wah, mantap. Iya, maksudnya aku coba cari lagi gitu. Boleh, boleh, boleh. Oke. Yang pengumpulan tugas berarti sama waktu untuk dengan narsum dulu. Dengan narsum. Oke, adakah tambahan lagi? HR? Dari aku udah cukup. Oke, cukup. Untuk yang lain, eksternal, Amira? Oh iya, karena ini bersifat publik, Aman. bisa nggak kamu cari media partner? Media partnernya itu berarti lebih ke umum ya, bukan Mm-mm. di IPB. Iya, umum. Boleh deh. Mau berapa emang? Tapi kalau di IPB juga boleh sih, kayak misalnya IPB satu, satu lagi umum. Misalnya yang IPB itu korpus. Apa ya, kemarin itu korpus ya? Mm-mm. Tapi jangan yang IPB bercanda deh, ribet ngelek-ngelekinnya. Sama lagi Oh, ada kasus kan kemarin sempat ramai nggak sih? oh iya. Nggak tahu ya. Kenapa tuh? IPB bercanda yang sempat Oh, Iya, Sylvie, IPB spill the bercanda ribut tea. sama BMKM. ya kan Oh mirip iya iya. BMKM. Nah, itu. Oh, yang Sama ini dibilang kan Kak ini nggak sih? Yang dibilang Kaput, Kaputu Mita pas lagi ini? bukan Oh, oh, beda ya. Beda Ada lagi aku tuh, nggak up to date lagi. itu IPB Mensos itu. tentang Oh, BMKM deh ini gitu. Amira, tolong ini ya, di apa sih, di reach out juga partner kamu supaya kamu nggak capek sendiri. iya. Itu terakhir Mm-mm. terakhir chatan kapan, Mira? Ya, mas-mas Kemarin aku combor itu. nanyain komunitas kan di IPB. Heeh. Terus katanya belum, sampai sekarang dia nggak nyari-nyari. Aduh. Tapi aman nggak kalau kamu harus cari medpart? Aduh, iya tuh, Aman-aman gitu aja. lagi. Paling nggak bisa banyak-banyak banget sih. Nggak apa-apa, nggak usah banyak-banyak juga. Oke oke. Aman-aman. Berarti bisa ya medpart. Terus apa lagi ya? Coba reach out BMKM. Ini Novo lagi buka nggak sih? Lagi buka media partner? Nah, tuh coba Mira, take note, take note. Eh, Siap-siap. ini Hani, kan ini kita Ya, cuma 40. Terus bagaimana cara kita supaya em, apa namanya? Nggak lebih dari itu. Takutnya kan rame ya. mm-mm. Bismillah ya. Kita akan membatasi kah kalau udah 40 benar-benar kita tutup linknya. Jujur sebenarnya lebih baik tuh akan lebih baik kalau lebih banyak. 40 itu udah aku minimize karena nggak mau punya high ekspektasi aja sih. Oke, berarti tetap sebanyak-banyaknya aja gitu. Tapi jangan Ya, sampai 100 lebih ya. Pusing enggak kita dong. monitoringnya. Ya, aman, aman, aman. Kalau Oke. 100 lebih, wow itu ada bangga-bangga dikit gitu ya. Terkenal banget berarti. THR mau cair kali. Asik. Bendahara, bendahara. Nggak ada bendahara di sini. Iya, intinya gitulah ya. Oke. Nah, sama apa lagi ya? Udah sih. Alen ada tambahan nggak, Len? Oh, itu udah akhir aja kok kalau misalnya kamu udah selesai. Ya, Len? Em, Kalau kamu udah selesai aja kan, soalnya ini nggak ada kaitannya sama kelas. Ini titipan aja dari Kak Iva. Oh, oke, oke, oke. Aman, berarti aku lanjut dulu ya. Oke, sama kata Kak Iva tuh tentang ID card, guys.
Jangan lupa yang belum up fotonya dulu buat ID card. Karena ya ini memang harus di-push guys, nanti nggak jadi-jadi. Dan udah sih, itu aja. Ini nggak ada yang mau ditanyain lagi. Dari aku cukup. Next reagentnya kapan? Kapan ya? Kayaknya Senin. Aman gak Senin? Tanggal berapa? Senin itu tanggal 16. Sebenarnya cuma kayak pengen update progress aja sih. Oh, Mm-mm. Aman kali ya? insya Allah. Lebaran tanggal berapa sih? 20 gak sih? 21. Iya, Sidang segitu isbatnya segitu. 19. Oh, Nah, oke. hafal banget. Iyalah, nunggu THR. Astagfirullah. Nanti Bener ada sih. temanmu, bakal ada temanmu THR mungkin. Ya izin, ayo dibuat. Jadi bendahara. Ayo Alen, teman lebaran. Oh bener, teman lebaran. Lucu loh kalau misalnya nanti pas lebaran bakal ada template kayak temanmu lebaran ngapain gitu. Lucu dah. Bener, ayo, bener. Ide yang bagus. Memanggil si MO. Si MO. Oke, CMO. Ini Teman aja buat silaturahmi. sederhana aja. Iya, nanti Template IG-nya. aku akan up kayak cuman template-template biasa doang kayak untuk grid-grid gitu gak sih? Iya, misalkan makanan lebaran apa, terus baju lebaran. Ah, betul, betul. Take notes Iya, ya, recap tolong. lebaran hari ini. Take notes ya, tolong CMO. Ini semangat sih saya mau. Dan udah sih, itu aja. Berarti ini nggak ada yang tanyain lagi nih. Udah aman. Oke, cukup. Berarti Alen tadi katanya mau ini apa? Atau mau aku tutup dulu, Len? Tutup aja kan. Oh, nanti aja deh, sekalian kamu yang tutup. Aku males nutup soalnya. Udah nyala di tadi. Oke, jadi aku izin jamin ya guys. Ini Iya. terutama cuma mau nekenin lagi aja. Kalau semisalnya kalau ada penugasan itu kalian langsung kerjain, terutama kalau kalian nggak hadir kelas itu yang wajib sama absensi. Kalau misalnya udah ditagih absensi di grup itu langsung isi guys karena yang bikin karena apa ya? Itu kan malamnya tuh harus diproses. Kayak harus dimintain juga data-datanya buat HR. Jadi kalau kalian merasa kerjaan kalian banyak pun kalian yang berarti ada apa ya? Kayak ngerasa kalian juga harus meringankan kerjaan orang lain gitu guys. Terutama untuk HR, kalian juga bantu HR karena aku melihat bagaimana mereka-mereka yang menggarap absen tuh, aku jujur kasihan guys, walaupun aku juga ngegarap absennya. Nah, kedua, ini buat HR sebenarnya tugasnya. Jadi, jadi buat HR, aku minta tolong sama Kak Iva juga minta tolong buat kalian ada yang jadi penanggung jawab di grup Minti. Nah, jadi kalian secara rutin itu ramein aja grup mintinya gitu guys, tapi kalian yang memulai. Jadi misalnya pagi-pagi tiba-tiba greetings, good morning, kalian hari ini mau ngapain, kalian ada schedule apa, atau misalnya tiba-tiba di sore hari kalian kirim video TikTok lucu gitu, atau misalnya tiba-tiba kayak ada yang send meme gitu, itu boleh banget. Yang penting grup minti tuh diramein guys. Kalau bisa sih PJ-nya udah bisa ditentuin sekarang siapa yang berniat jadi PJ Minty. Iya, kataku juga boleh buat api di TikTok, guys. Jadi tiap hari, sumpah, itu AI tahu Netanyahu meninggal. Tapi amin, sumpah amin. Amin banget, amin. Kalau bisa sama presiden lu juga. Oke, lanjut. Izin. Amin. Minimal sama bestinya itu Izin. loh, si Ano itu loh. Ya itu pokoknya meresahkan itu tuh pokoknya dia harus diambil gitu guys. Kayak Iya. malam-malam Lailatul Qadar dan 10 hari sebelum Lebaran ini harus berdoa banyak-banyak deh. Eh, Walaupun ini terkait seseorang meninggal, tapi amin aminin aja guys. tapi takut terbaik nggak sih meninggalnya di 10 terakhir nanti Oh aja iya habis bener. lebaran? Enggak, misalnya kita doanya di 10 hari sebelum Lebaran, tapi meninggalnya besok Pas aja lebaran. habis Lebaran. Ya.
Tapi yang pegangin itu Katia sama Nashwa sih untuk Minty. Nah, ya udah kalau gitu Katian sama Nashwa tentuin berarti siapa yang mau jadi Katian PJ. sih. Ya memang Beneran beneran harus sih. mulai. Sebenarnya sih ini aku nggak bebanin buat HR juga Pakai yang kaki mulai di grup, sendiri. Minty. Tapi kan pasti yang lain juga masih agak ragu-ragu tuh kayak mau memulai duluan. Jadi makanya aku serahin ke PJ-nya duluan yang untuk aktif di akhir-akhir ini dulu. Baru misalnya anak PO, anak CMO atau siapapun itu kalau misalnya mau mulai percakapan di grup itu boleh banget. Gitu aja sih dari Kak Iva. Oh ya ini ada lagi notulen bentar. Oh iya, Ajeng, ini kata Kak Iva saran. Tadi kan kata kamu di Google Slide. Nah, kalau kata Kak Iva yang buat level up your day itu dijadiin highlight aja di Instagram mereka dan jangan sampai hapus sampai selesai penilaian gitu. Jadi tinggal dimasukin ke highlight, nanti kamu tinggal lihat di akhir pekan sampai mereka nggak ngehapus gitu loh. Terus bakal ada hadiah buat yang aktif. Terus foto produktifnya itu bisa apa aja, nggak usah yang susah-susah. Kegiatannya simple, sesimpel masal, sesimpel masal, sesimpel masalah atau beresin kos, misal belajar juga it's okay. Nah, oke, lanjut. Hmm. Oh, oh ya Hani, ini juga ada pesan dari ke Kaifa. Kalau misalnya perihal yang level up your day, itu ada mention di poster. Jadi oh enggak deh, ini buat yang hadiah aktif aja. Buat hadiah yang aktif sama rajin itu udah mention ke poster aja kayak dapat hadiah gitu. Posternya itu pas di poster pendaftaran. Berarti ini take notes juga di CMO guys. Aman nggak? Aman. Adakah yang mau bertanya? Semoga CMO, semoga CMO tetap itu ya, sehat selalu. Semuanya sehat selalu, ayo. Aman, aman, amin. Hani aku mau Tetap nanya, semangat. ini Sukses. persyaratan Apa-apa? mereka selain bayar, itu disuruh ini nggak share di grup? Seharusnya sih perlu ya. Nih, Boleh, boleh. Minimal dua mikirnya deh, nggak gini. apa-apa. 2 grup. Kayak 10 pendaftar pertama dapat diskon potongan berapa persen. Walaupun 10% itu berharga nggak sih guys? Enggak ya, nggak jadi deh. Berharga, 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 berharga. Siapa yang Berharga mau? loh. 10.000, Nih, 10%-nya sisa 9.000. Oke, 30 berarti paling 20 sampai berapa persen. Kalau nggak bisa bayar 5.000 aja sih guys. Tapi kan dia nggak tahu ya pendaftar ke berapa ya. Jadi nggak jadi sih. Iya udah, juga. udah Apa aja sih? share di grup, share di grup. Jadi nggak jadi. Maksudnya Berarti dia nggak tahu. bayar 10.000, terus share 2 grup. Share berapa grup guys yang tidak membebankan? 2 grup aja sih. 2 grup aja. 10. 2 grup. Ih, 10 grup. Kamu 10 mah ada berapa? boro-boro mau ikut langsung di skip posternya. Aku juga nggak mau Iya, 10. gak mau Pokoknya 10 grup. Kurang 2 grup aja. malas. 2 grup, terus Dua. disuruh ini aja, kayak repost apa postingannya. Oh ya, ke SG ya. SG, antara ke SG atau cuma Yours repost aja. postingan posternya. Oke. Ini posternya dibikin yours jadi gampang kesebar. Tapi 10.000 tuh nggak kemahalan kan guys? Enggak sih menurutku. Enggak sih, Duta IPB loh. Iya, Iya, jujur. Kak Vol aja mintanya Temen. bisa sampai 15.000 loh, guys. Iya, Oh my iya, teman juga. 15. Semoga Ajeng Puspita tidak sibuk ya. sebenarnya aku ada rencananya Kak Kadafi, tapi beliau adalah influencer yang memang influencer di bidang personal branding. Ada Kadafi, Kadafi. tahu nggak Kak Kadafi? IPB kah? Nggak, Hmm. tapi dia pernah ke IPB. Kapan ya waktu itu? Oh. Nanti dia aku coba kasih Soalnya ini ya. Andovida Lopez. Wah, kalau itu sih kayaknya pasti banyak banget yang mau join kayaknya. 10.000 dapat dia, hey, EPKMB aja mahal. 10.000 doang sih. Bang, uang kasar aja banyak dan 1 juta per minggu, guys. IGTS-nya Ika Masih kalau nggak salah. Ngundang ini, Wih, Andovi. keren. Udah Ya, berarti sudah ya. adakah lagi tambahan, Alen? Dari aku nggak ada, cuma Kak Iva masih mengetik. Oh, oke kita akan menunggu. Oh ya, Iya, kita nunggu Kak Iva selesai ngetik dulu, guys. eksternal nanti kalau si
ini kan lagi mau ngehubungin ini kan si Ajeng Puspita. Kalau emang ada kendala misal nggak dibalas-balas, ngomong ya. Ntar aku coba reach out dia atau Asik. temenku yang kenal dia. Jalur dalam nih. Sama bantu itu Asik. medpart biasanya anak BEM kenalan anu-anunya banyak. Gua Satria anu itu, Jawa. itu basisnya Satria tuh Info SV. Tat. Nah ya Benar, Kak Iya. Setia menggunakan tolong. relasi. Sama BMKM, kalau emang ada duitnya ya BMKM murah kok paling 30-an. Gak ada bendahara lagi. Iya, itu bendahara guys. Perlu banyak hal yang dibicarakan dengan bendahara sebenarnya. Dan kalau BMKM kan lebih menyeluruh kan, semua fakultas tahu gitu. Betul. Wins. Apakah itu sudah selesai mengetik Kak Iva? Belum, masih dikritik bentar. Ivo, Pesan Ivo nggak join pesan sebenarnya. nggak tahu nih. Kalau kalian mau baca kelihatan nggak sih? Enggak ya? Ya udah jangan Video nggak call, usah. video Hilang-hilang. call. Telepon. Aku matiin ininya dulu deh guys. Matiin background bentar. Nih, kalau kalian mau baca, ya sama aja kepotong kocak. Wow, kelihatan. Wow, Apa ya itu? Itu apa ya? Ini pesan-pesan rahasia tuh. emang disensor gitu ya. Emang nggak Pesan boleh Alami. dengan dilihat. pesan ke presiden itu terlalu sensitif. CEO. Oh, CEO. tapi kita Oh iya sama-sama kan. ada sebenarnya aku sempat kemarin soalnya Apa? oh ini lebih ke level up your day aja. Tadi juga disinggung kata Hani yang nasional kan. Jadi ini mau kata Kak Ivas disatuin aja gitu, tapi masih tahap discuss. Jadi tetap kita persiapin buat template apanya? Kayak template IGS-nya gitu loh guys. Kan seharusnya kita ada template-nya gitu juga kan dari CMO. Cuma kalau misalnya gabung sama yang nasional itu berarti dari KAI aja gitu. Nah, kalau dari gabung sama nasional berarti kita cuma ikut template dari KAI sama soundingnya. Berarti kita ya udah sama aja sebenarnya cuma kita ikut template yang nasional. Berarti ini mempermudah pekerjaan CMO juga secara tidak langsung begitu. Udah sih gitu aja dari Kak Ika. Alhamdulillah. Buat Sama. PDD-nya PDD pusat ya. CMO Itu sujud tuh, syukur please. itu tuh jadi wajib, Len. Level up your day. Kayaknya iya deh tetap mau diadain, tapi emang yang buat internal sama yang mau-mau aja buat di yang umum gitu. Dengan iming-iming kayak ada hadiah. Hadiahnya dari Alen. Sumpah, kurang ajar. Bubar aja lah kelas ini guys. Sangat mencari donatur yang mau donatur. Tapi nih, Len, izin ya, Donaturnya Alfi izin. Rayus. Menurut aku, untuk minti tuh nggak susah. Tapi komitinya, Waduh, ayo teman-teman, nanti kita juga ikut Lebih susah penugasan ya. komisi daripada menti ya. aku udah ready buat buat personal branding ini. Termasuk yang Iya, personal sumpah. branding, ini juga untuk semuanya ya. Karena kan ini bermanfaat untuk semuanya. Sebenarnya bebas sih kalian mau ngerjain apa enggak, karena kan manfaatnya dirasakan oleh diri sendiri. Tapi maksudku, kayak kan ini kegiatannya bermanfaat ya gitu. Jadi alangkah baiknya kita komite pun mengikuti semua penugasannya. Apalagi yang tidak hadir gitu. Betul, makanya guys isi absen, izinnya itu kalau bisa jangan di J-form doang, langsung PC, HR dan Kadif. Ya, gitu guys. Oh ini dong, tiba-tiba Oke. kepikiran. Mau ngasih saran. Boleh? Izin Kan jam in. izin. Tadi dari konsepnya aja kan selalu di penugasan tuh ada satu fits, bikin satu fits kan. Ya, Iya. pokoknya ada yang bikin fits lah. Nah, kan gimana kalau untuk yang internal, misalnya yang core, committee, sama menti, kita kasih apa ya? em, Ajakan kayak kalian bisa nambahin engagement dengan ya postingan kalian nanti tugas ini bisa di collab ke eh, akun nasional. Itu temanmu lah, temanmu community. Di repost. Di collab. Oh, collab. Oh, dimasukin ke feed-nya nggak sih maksudnya? Damn. Jadi kita muncul muncul muka kita. Jadi nanti tuh ya itu kayak yang waktu itu Kak Ayi bilang. Itu oke banget loh. Aku juga mau masuk ke IG nasionalnya soalnya. Aku juga, aku mau, Mi mau.
Udah Mau, gas. Iya, ayo itu boleh banget guys. Ayo mau. Berarti harus ngobrol paling sama Kak Ayi lagi dong. Dulu dong. iya gimana cara pemerataan desainnya dulu paling berarti ada kelas desain. Berarti di Ragen 2 ya. Iya, Atau ini aja. tar dulu aku mau nanya. CMO itu megang IGS nasional juga nggak? Atau cuma IGS Bogor? IPB maksudnya. Bogor. Teman Kak Bogor. Afri, Kak Afri. Eh, CMO? Kak Afri. Oh masih ada Aku masih ada kok. kurang tahu deh. Soalnya aku nggak megang, udah penuh IG-nya. Coba Ah, sumpah. tanya kadifnya. Dia bisa limit. Enggak, iya. Kalau di aku Bisa. nggak bisa masuk Bisa. lagi. Kocak kan. Itu udah berapa generasi tuh yang megang nasional? Tapi feeling aku cuma megang IPB deh, nggak megang nasional. Kayak nasional masih dipegang full sama KAI nggak sih? Iya, Oh iya lagi. Ya udah tinggal Desainnya nanti di sama. kita Pusat. sama KAI. KAI nggak bisa handle sendiri juga nggak sih? Nggak tahu sih. KAI tergantung KAI gimana. Kalau kita jadi anak magangnya KAI, aku mau pengen. Sama sama aku ada ide gimana kalau nanti yang apa sih audiens teraktif gitu di posting gitu nanti di SG temanmu Interaktifnya tuh apa? Iniannya apa? teraktif. Indikator. Apa Dia ya? nggak bisa diem kan? Selama Atau selama Zoom aja selama Zoom Kayak tiba-tiba aktivitasnya. handstand depan kamera gitu ya. Jangan dia dong. tiba-tiba apa gitu. Itu lebih ke Jujur. ADHD nggak sih? Itu gua. Stop ya, stop ADHD. Tapi kok kayak gitu nanti tepar sih CMO kasihan. Iya, iya. CMO semangat ya. Berarti udahkah ini? Alen ada itu Kak Iva masih mengetik lagi nggak? Enggak, udah ngucapin terima kasih kok. Udah aman. Oh, udah. Oke, Sharing. berarti sekarang kita dokumentasi guys. Ini pesan dari Rina. Ada yang mau memencet dokumentasinya? Memencet dokumentasi. Ngucap dokumentasi. Ih, bentar mau on cam dong, bentar ya. Ya, ya guys. Kok gini? Ayo yang dirasa Ini mumpung lagi dirasa. lucu gitu loh guys template-nya. Iya, ayo Iya, iya. teman-teman. Kita lagi Tiap, rapat tiap rapat Ah, negara. apa halo nih? Ulia. Akhirnya Guys, beliau jangan on lupa cam. penugasan dan Tiap, penilaian ya. Waduh, Yang tidak hadir dan penilaian teman ini kalian ya supaya adil. Adil di Ya guys, hadapan Allah. dikerjain biar misalnya temannya bisa evaluasi. oke. Alen, Hmm? yang tadi yang PJ yang ngaktifin grup yang disuruh excited sendiri itu eh, Kurang sehat. frekuensinya berapa hari sekali? Tiap hari kah? Kayaknya 2 hari sekali aman deh. Kalau misalnya sehari sekali, kamu nggak apa-apa kah? Aku oke banget kalau sehari sekali soalnya. Sehari Ya sekali oke. paling jangan sampai aku ngebales chat aku kemarin gitu. Enggak, pasti Real excited sendiri. pasti kamu sounding dulu aja ke core kayak guys, balas aku di grup ya. Gitu, paham nggak? Iya, soalnya jangan sampai kejadian aja kayak ini chat kemarin masih ada nih. Udah ngechat lagi. The real excited Waduh. sendiri Kayak sih. ini nih, kalau rame kata aku 2 hari sekali nggak apa-apa. Kalau sepi 2 hari sekali juga nggak apa-apa. Tapi kalau bisa sih sehari, kayak kalau sepi tuh di sounding aja sejam sekali. Damn, sejam sekali. Yang penting ada yang Ya Jam balas. Allah, sekali itu kelihatan beneran banget, excited sendiri. Itu kelihatan kelihatan banget banget dia hidup Semangat kesepiannya. badut. Semangat Kelihatan badut. banget badutnya dicuekin gitu. semangat Gila badut. ini. Masa apa ini teman badut? Teman badut. Udah, ayo Teman dokumentasi, ayo, kacang. ayo. Oh Lucu iya, ayo banget. Amira tadi nggak bisa ya. Itu Najwa, Isa, Apri, Kasatria, ayo kita on cam. Siapa yang mau mengabadikannya? Mengabadikan. Siapa yang abadi? Adakah yang mau? Aku deh boleh di screenshot. Oke, ayo pada on cam. Aisyah, tumben gak on cam Aisyah? Iya, Aisyah tumben. Aisyah terus Apri terus Amira. Amira nggak bisa ya. Apri, Malah cari Kapri, ayo kerudung. Kapri. Ini Oke, perstime, Aisyah. perstime.
Haikal nggak masuk lagi ya? Oh iya, Ya, kayaknya kepentalnya kepental abadi. Kayak dia langsung dideportasi deh. aduh deportasi. Ini dosennya Ulia, dosennya Ulia ini di atas nih. Oh iya benar. Itu guru besar. Jangan Asik. salah. Calon rektor ini. Izin. Rektor izin. Oke, mari aba-aba, Alen. Oke. Satu, dua, satu, Kasih tiga. aba-aba. Oh ya. Gaya formal dulu ya guys. Ih, Oke. ada Fury juga gitu. Teman beragam. Ayo guys. Satu, dua, tiga. Aku ngeliat diriku sendiri dulu. Oke, lanjut. Satu, gaya Lihat temanmu. Alennya dong. Kayak gaya temanmu guys, gini kan ya? Apa ini kok gini? Oke. Nah, satu, dua, tiga. Nah, gaya bebas. Satu, dua, tiga. Oke, udah aman guys. Oke, terima kasih teman-teman. Ya, Ya, say timun-timun. bye-bye guys. Makasih. Semangat.